Indonesia. Geopolitik Indonesia. Pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo yang berartikan bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dari pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dari politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangunan. Yang pertama yaitu keadaan geografis, yang kedua politik, yang ketiga strategis, dan yang keempat hubungan timbal balik antara geografi dan politik serta unsur kebijaksanaan. Pengertian wawasan. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, dan melihat. Wawasan artinya pandangan, tujuan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, atau cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nasional Bangsa Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan sebagai negara kepulauan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pada masa lalu, negara kepulauan yang meliputi kumpulan pulau-pulau berdasarkan kontur yang dipisahkan oleh laut. Paham Nusantara menunjukkan dua arah pengaruh, yaitu ke dalam yang maksud berlaku asas kepulauan yang menuntut terpenuhnya unsur tanah dan air yang selaras dan serasi untuk merealisasikan wujud tanah air, serta yang keluar yaitu berlakunya asas posisi antara yang menuntut posisi kuat bagi Indonesia untuk dapat bergerak tegak dari tarikan segala penjuru. Yang selanjutnya yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Dalam sistem kehidupan nasional Indonesia, sebagai paradigma kehidupan nasional Indonesia yang urutannya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang kelima, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin dasar pengaturan kehidupan nasional. Sementara itu, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam bentuk GBHN masa Orba yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijaksanaan strategi pada strata di bawahnya. Doktrin dasar adalah himpunan prinsip atau teori yang diajarkan, dianjurkan, dan diterima sebagai kebenaran untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan serta dalam usaha mencapai tujuan. Doktrin dasar adalah doktrin yang timbul dari pemikiran yang bersifat falsafah,
Selanjutnya ada latar belakang konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dilatar belakang dalam beberapa aspek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, falsafah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penerapan HAM atau hak asasi manusia. Misalnya, pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan. Pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. Selanjutnya yaitu aspek kewilayahan Nusantara. Aspek kewilayahan Nusantara dalam hal ini pada pengaruh geografi karena Indonesia kaya akan SDA dan suku bangsa. Lalu aspek sosial budidaya. Aspek sosial budaya di mana dalam hal ini dapat terjadi karena Indonesia dapat ratusan suku bangsa yang keseluruhan memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, yang menjadikan tata kehidupan nasional memiliki hubungan interaksi antara golongan karena dapat menyebabkan konflik yang besar dari keberagaman budaya. Lalu aspek sejarah dapat mengacu kepada aspek sejarah karena Indonesia memiliki banyak pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangnya perpecahan dalam bangsa dan negara Indonesia, di mana kemerdekaan yang didapatkan merupakan hasil semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga harus dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Lalu ada hakikat dan unsur-unsur wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah hakikat yang selalu utuh dengan menyeluruh dalam lingkup Nusantara untuk kepentingan nasional, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Unsur dasar wawasan Nusantara merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai warisan yang mengandung di dalamnya banyak sekali adat budaya serta ciri khas bangsa sehingga menjadikan Indonesia menganut paham multikulturalisme. Berbicara mengenai Indonesia, hal yang tak terlepas darinya adalah mengenai wawasan Nusantara. Apakah itu wawasan Nusantara? Merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya serta lingkungan yang ada di sekitarnya, berlandaskan Pancasila dan ide nasional serta Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara merupakan aspirasi negara Indonesia yang berdaulat, berneka, bermartabat, serta menjiwai segala tata hidup dalam upaya mencapai sebuah tujuan perjuangan nasional. Ada beberapa unsur dasar yang akan dibahas dalam kali ini. Yang pertama, 3 unsur dasar dari wawasan Nusantara yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah wadah wawasan Nusantara. Untuk dasar yang satu ini memandang bahwa wilayah lautan lebih penting daripada wilayah daratan, sehingga muncul beberapa konsep sebagai negara kepulauan mempunyai banyak pengertian. Arti klasiknya ya ini memusatkan perhatian pada wilayah laut, dan arti pengembangan yakni melindungi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sehingga tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Yang kedua adalah isi. Dalam unsur ini, wawasan Nusantara mempunyai 2 bentuk komponen dasar. Yang pertama, ada cita-cita bangsa negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah asas kesatuan dan pemerataan. Yang ketiga adalah unsur tata laku yang di dalamnya diwujudkan dalam 2 unsur. Yang pertama adalah tata laku batiniah yang berlandaskan Pancasila sehingga melahirkan sikap mental dalam berbangsa dan bernegara yang mempunyai kekuatan batin. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya adalah budaya, agama, tradisi, dan lingkungan hidup. Unsur tata laku yang kedua adalah tata laku lahiriah yang merupakan kekuatan kata serta karya atau perbuatan. Hal tersebut akan terwujud di dalam tata perencanaan, tata pengadilan dalam sebuah proses pembangunan nasional, serta tata pelaksanaan. Itulah unsur dasar dari wawasan Nusantara. Lalu, tujuan dan manfaat wawasan Nusantara.
Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Adapun manfaat yang dapat diambil dari konsep wawasan Nusantara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsep Nusantara di forum internasional. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan asas negara kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh dunia internasional. Yang kedua, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Berdasarkan Ordonansi 1939, wilayah teritorial Indonesia yang hanya seluas 2 juta km kubik. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, maka luas wilayah Indonesia menjadi 5 juta km kubik sebagai satu kesatuan wilayah. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Sumber daya terutama sumber daya minyak yang ditemukan di wilayah teritorial dan landasan kontinen Indonesia. Yang keempat, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa negara. Yang kelima, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional, misalnya tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wadah wawasan Nusantara yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan organisasi kenegaraan adalah wadah kegiatan kenegaraan dalam wujud suprapolitik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud infrapolitik. Isi wawasan Nusantara. Yang dimaksud dengan isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut harus mampu diciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan kehidupan nasional. Lalu tata laku wawasan Nusantara. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang melahirkan perilaku bangsa Indonesia baik tata laku batinia dan lahiria. Tata laku batinia mencerminkan jiwa, semangat, mentalitas yang baik bagi bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiria tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku yang baik dari bangsa Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan negara dalam semua aspek kehidupan. Status WANUS atau wawasan Nusantara Statute. Kedudukan status wawasan Nusantara adalah posisi cara pandang dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku, bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara hierarki posisi status wawasan Nusantara menempati urutan ketiga setelah Undang-Undang Dasar 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah Pancasila sebagai filsafat, ideologi negara, dan dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan nasional dalam pembangunan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wilayah geografi. Terdiri atas asas kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah lautan, dan karakteristik wilayah Nusantara. Yang kedua ada geopolitik dan geostrategi. Geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederick Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904 sebagai ilmu politik bumi atau political geography. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf
dan Karl Haushofer dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Perbedaan dari istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya. Apakah pada bidang geografi atau politik, ilmu bumi politikal mempelajari fenomena geografi dan aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pandangan para pemikir geopolitik terdiri atas yang pertama yaitu pandangan Ratzel dan Kejelen, yang kedua pandangan dari Haushofer. Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Strategi juga dapat merupakan ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Sebagai contoh, pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek. Di samping aspek geografi juga aspek-aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang ketiga ada perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Sejak 1145 sampai 1957, wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Zee and Maritime Kringen Ordonnance tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Lalu ada Deklarasi Juanda 1957 sampai dengan 1969. Dari 1999 Deklarasi Landas Kontingen sampai sekarang, dan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Terima kasih.